Halo, jumpa lagi bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant, konsultan pengembangan pribadi dan bisnis berdasarkan ilmu pajak. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai energi di bulan April. Energi di Indonesia ya, energi di Indonesia di bulan April. Ada dua energi yang harus teman-teman waspadai, yaitu energi yang disebut dengan blood knife dan juga disastertia. Nah, apa sih energi blood knife itu? Dari namanya pasti teman-teman udah tahu, knife itu suatu benda tajam, pisau ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam penggunaan benda-benda tajam karena energinya memungkinkan sekali kita mudah tergores kayak gitu ya, kita mudah terluka ataupun juga bisa kalau misalnya teman-teman teman-teman perempuan saat ini sedang mengandung. Nah, itu teman-teman harus amat sangat hati-hati karena energi blood knife ini juga bisa membuat seseorang untuk mudah mengalami keguguran ya. Jadi mohon waspada, mohon berhati-hati ketika berkendara, berhati-hati ketika menggunakan benda-benda tajam ya. Entah itu pisau, gergaji atau apa, gunting atau apapun lah, pokoknya benda-benda tajam itu teman-teman harus hati-hati. Terus selain itu, energi blood knife itu adalah energi yang yang bisa mengakibatkan suatu peristiwa secara mendadak. Suatu peristiwa, energi blood knife itu energi yang bisa mengakibatkan pergerakan ya, suatu pergerakan secara mendadak yang mengakibatkan sesuatu akhirnya terluka, akhirnya berdarah-darah seperti itu. Itu energi blood knife. Jadi teman-teman mohon waspada. Satu lagi energi juga yang harus kita waspadai yang disebut dengan disastertia. Dari namanya pasti teman-teman udah paham. Energi disastertia, disaster, bencana. So, di bulan April ini sepertinya kita akan masih melihat banyak bencana alam terjadi di Indonesia. Itu sebabnya teman-teman di provinsi manapun, di wilayah manapun, saya mohon berhati-hati. Saya berharap pemerintah daerah dan BMKG, BNPB, terutama BMKG harusnya sudah bisa memetakan wilayah-wilayah mana saja yang mempunyai potensi bencana yang cukup besar dan harusnya sudah diwaspadai mulai dari sekarang. Itu gunanya PACE. Jadi kita bisa melihat, bisa mengantisipasi apa sih yang akan terjadi di depan ya. Apa yang akan terjadi? Oh, kalau buruk, jadi kita harus hati-hati nih. Apa tindakan apa nih yang harus kita ambil supaya hal buruk tersebut tidak terjadi? Gitu. Jadi kalau BMKG mau memanfaatkan PACE untuk melihat potensi bencana di Indonesia, monggo hubungi Mirai, hubungi saya dan kita akan bekerja sama. Kemudian ada energi juga yang yang cukup tidak baik, yaitu energi lonsam. Energi lonsam ini yang membuat kita merasa sendirian kayak gitu, ataupun juga ngerasa kita pontang-panting kayak gitu. Nah, jadi ada blood knife, kemudian ada disastertia dan ada lonsam. Jadi bulan April ini bencana alam sepertinya masih akan banyak terjadi. Jadi berharap pemerintah daerah bisa mengantisipasi hal ini. Dan yang lebih utama adalah elemen yang cukup kuat itu yang earth. Teman-teman yang belajar pajak pasti paham ya. Kalau yang earth itu dilambangkan sebagai apa? Gunung ya kan, atau batu besar ya kan, sesuatu yang susah digerakkan kayak gitu. Nah, atau tanah yang padat kayak gitu. Nah, itu yang earth, bumi, seperti itu. Jadi di bulan April ini waspada untuk bencana alam ya.
bencana alam, disasters ya, itu kan bencana ya. Jadi bencana alam itu teman-teman harus waspadai karena juga energi utamanya di Indonesia juga Kalamitisya itu juga mengakibatkan bencana, dan di bulan April ini bencana entah itu nanti banjir, entah itu gempa, entah itu gunung berapi ya, meletus seperti itu. Jadi teman-teman mohon waspada dimanapun teman-teman berada, ataupun teman-teman akan bepergian ke suatu daerah, mohon dicek ya apakah daerah tersebut cukup aman. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman. Sampai bertemu, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.